Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, jamaah Bapak Ibu sekalian Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita awali pengajian ini dengan menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik pertolongan Allah, pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, umur panjang, masih bisa bernapas. Mudah-mudahan ini merupakan modal buat kita untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga pengajian ini supaya tambah berkah, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah kiranya Allah curahkan sholawat dan salam, kesejahteraan, keselamatan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilimpahkan untuk keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian saya biasanya masih di kitab yang sama, yaitu Ibadur Rahman, yaitu mengenal karakter sifat yang melekat pada Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang dicintai, disayangi, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengawali perjumpaan ini pula saya sampaikan sebagaimana saya sudah sampaikan kepada DKM, untuk mengawali bahwa ada nasihat wasiat dari ulama yang bernama Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, ya. Wahab bin Munabbih dia menyampaikan sebuah wasiat. Qala Wahab bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih, salatun man kunna fi ashabal bir, ada 3 perkara yang apabila 3 perkara itu ada pada kita, pada anda sekalian, ashabal bir, maka 3 hal, 3 perkara ini akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Ya, tentu saja setiap kita pengen kiranya umur kita yang terbatas ini kebaikan kita banyak, berlimpah. Betul nggak Bu? Setiap kita pengen, ya, kebaikannya itu terus bertambah, sehingga umur kita, kata para ulama, menjadi umur yang berkah. Apa Bu? Umur yang berkah. Umurnya boleh jadi 60 tahun, tapi kebaikan pahalanya seolah-olah ratusan sampai ribuan tahun.
Pengen gak Bu? Pengen. Kan kita ini umurnya nggak panjang. Kata Nabi kan umur kita antara 60 sampai 70 tahun saja. Kita tinggal di dunia ini, ingat ya Bu ya. Ya. Kita ini umurnya nggak melampaui di antara usia 60 sampai 70 tahun. Ibu-ibu ini kan rata-rata usianya 40 ya Bu ya? Apa 17 Bu? Oh 17. 17 ya Bu ya? 40 tahun atau sebagian 50 tahun. Berarti kalau 60 tahun tinggal 10 kali lagi bulan puasa, 10 kali lagi lebaran. Kalau nyampe 60 Ibu ya. Tapi kita sih pengennya umur panjang ya Bu ya. Entah di 60 entah 70 tahun kersane Gusti Allah ya Bu ya. Tapi ini sinyalemen yang Rasulullah sebutkan, umur umat Kanjeng Nabiku tidak melampaui di antara angka 60 sampai 70 tahun. Adapun yang lebih dari 70 tahun itu sebagian kecil. Apalagi ibu-ibu ini ya, yang malas olahraga. Iya, sudah 45 tahun aja kolesterolnya udah macem-macem ya Bu ya. Ning sikil kolesterolnya gawe ngecop ya Bu ya. Ke punggung gawe merengkel, ke leher gawe pegel, ke kepala gawe keliengan ya Bu ya. Karena itu kata Wahab bin Munabbih, salatun man kunna fihi asabal bir. 3 perkara yang kalau ada pada seseorang, pada diri kalian, fihi asabal bir, niscaya 3 hal ini akan mengundang kebaikan demi kebaikan. Apa saja itu? Yang pertama, hal yang pertama yang akan mengundang banyak pahala, banyak keberkahan, banyak kebaikan adalah as-sakha. As-sakha itu artinya adalah kemurahan hati. Kira-kira kemurahan hati itu maksudnya apa, Bu? Bu, kemurahan hati itu maksudnya apa? Murah harta berarti maksudnya seneng sedekah, seneng infak. Murah tangan berarti tangannya selalu mudah membantu, menolong orang lain yang membutuhkan. Murah hati maksudnya apa? Bu, murah hati, ya murah hati itu gampang jatuh cinta aja. Dulu Bu, kun mah jablay ayu mana ayu mene ya Bu ya. Bukan ya. Murah hati itu artinya adalah mudah memberi maaf. Kayak ibu-ibu ki ya, bagena laki sedina gawe jengkel 10 kali. Alhamdulillah ibu-ibu orang minggat ya Bu ya. Seneng beli Pak. Istri gawe jengkel bae suaminya sedina 20 kali Bu. Lebih je Pak Ustaz. Tapi ibu-ibunya memaafkan. Begitu harusnya Bu. Aja dendaman karo laki dewek dendam ya Bu ya. Ya Pak Ustaz, soalnya suamiku itu gawe jengkel baik. Barang bapak ditakon, ya wong wadone ku lagi gawe jengkel. Oh Bu, jadi jangan ngerasa suami gawe jengkel, ibu ege bisa jadi gawe jengkel. Dah hidup mah ya begitulah, satu dengan yang lain menjadi cobaan, menjadi ujian. Jangan ngerasa wong lanang jadi ujian wong wadon bae je Pak Ustaz.
Ya jare wong lanange kayak begitu, Bu. Wong wadone ge gawe jengkel bae je Pak Ustaz. Jadi ya wis lah hampura, ya Bu ya. Karena itu kata Wahb bin Munabbih, 3 perkara yang akan mendatangkan banyak kebaikan, keberkahan, pahala adalah as-sakha. Seseorang yang punya sifat mudah memberi maaf. Siap, Bu? Sehingga jare Gusti Allah di dalam Al-Qur'an, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, memberi maaf, wa aslaha, dan membalas keburukan orang dengan kebaikan. Wisma memaafkan, membalas dengan kebaikan. Wajah langka Pak Ustaz ning Al-Kautsar mah. Boro-boro membalas keburukan dengan kebaikan. Memaafkan ge ora je. Lamun beli sujud ning sikile kula je. Ada Ibu ya. Ajaran wong biyen ya, dulu begitu. Ora garep ngampura sampai ngambung jempole kula je Pak Ustaz. Iya lamun jempole beli cantengan ya Bu ya. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa man afa wa aslah, barang siapa yang memberi maaf atas kejelekan, keburukan orang terhadap dirinya. Tapi yang lebih hebat lagi, setelah memberi maaf, wa aslah, membalas keburukan orang lain dengan balasan kebaikan, bukan keburukan. Meskipun di dalam Islam kisos itu boleh. Kisos itu boleh. Orang lain berbuat buruk, kita membalas keburukannya dengan keburukan yang serupa. Boleh di dalam Islam, Bu. Tapi Allah lebih milih menasehati kita, wa man afa, barang siapa yang memaafkan. Jangan membalas keburukan, kedzaliman orang. Meskipun membalas itu boleh. Kenapa Allah menganjurkan dan Nabi kita menganjurkan supaya memberi maaf, jangan dibalas dengan keburukan yang sama? Sebab kalau orang itu tersakiti, lalu ujug-ujug dibolehkan babas belas balas, kadang-kadang balesnya melebihi uang sing nyakiti ya cuma nyubit, balesnya ngapruk. Berlebihan gak, Bu? Jangan-jangan bukan orang lain yang mendolimi kita. Akhirnya kalau kita membalas, bisa jadi kitanya yang mendolimi orang lain, karena balasannya yang melebihi dari apa yang orang lain lakukan kepada kita. Karena itu Allah menganjurkan, wa man afa, barang siapa yang orang lain berbuat buruk, kejelekan kepadamu, kemudian wa man afa, barang siapa yang memaafkannya, wa aslaha, lalu membalasnya dengan kebaikan, bukan dengan keburukan yang serupa, fa ajruhu 'ala Allah, maka orang itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ganjarannya terserah kersane Gusti Allah. Kalau pahalanya terserah Allah, berarti pahala memaafkan itu pahalanya tanpa batas. Itulah hebatnya, indahnya Islam, mengajarkan umatnya, pemeluknya, supaya kita memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Ulama kadang-kadang diomong ning wong, Pak Ustad je, wong kun ku gawe salah ning Pak Ustad dudu sekali dua kali je, bohongi Pak Ustad. Ya wis nggak apa-apa, maafkan saja. Ye. Ada tekula ning urung regolis je Pak Ustad, bakal wis ditipu, dibohongi rong kali, iku wong tolol. Ya Bu ya. Masa dibohongi maning dibohong? Ya udah, memang Allah perintahkan supaya kita wa man afa, maafkan udah. Ya. Memaafkan itu perintahnya Gusti. Oh.
Enggak ada yang rugi kalau kita melaksanakan perintah Gusti Allah. Jadi ibu kalau sampean mah duwe laki, aduh sedina gawe 17 ngeseli kula lamun je laki kuon alah je tak tinggal lunga. Ya. Kenapa ibu lakukan itu, sabar dengan suami yang begitu? Demi melaksanakan perintah Allah. Wong Allah perintahkan supaya kita memberi maaf. Insya Allah kalau melaksanakan titahe perintah Gusti Allah, insya Allah wisma berpahala, insya Allah akan mendatangkan banyak kebaikan. Wong jare ulama begitu, salasun man kunna fihi asabal bir. 3 perkara yang kalau ada pada diri seseorang, maka lantaran 3 hal itu akan mendatangkan banyak kebaikan, keberkahan. Wong memaafkan itu tidak pernah jadi rendah, tidak pernah orang yang suka memberi maaf itu menjadi hina. Bahkan orang yang suka memaafkan akan mengundang banyak keberkahan, kebaikan. Kira-kira Bu, ibu-ibu seneng duwe batur wong suka pemaaf apa pendendam? Benar. Lebih seneng manusia itu fitrahnya punya teman yang suka memaafkan ketimbang duwe batur punya temen sing kerjaane dendem, sakit hati, baper dan seterusnya. Enggak nyaman ya Bu ya, punya teman pendendam, pendengki ya. Jadi orang yang murah hati yang suka memberi maaf itu pada hakikatnya orang itu akan diberikan oleh Allah banyak keberkahan, kebaikan. Nah, coba ibu-ibu, barangkali kita ini sedikit kebaikan, karunia, keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ada satu sifat yang kita miliki, yang kita kurang murah hati, kurang memberi maaf kepada orang. Yang kedua, kata Wahab bin Munabbih, salatun man kunna fihi asabal bir. 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka orang itu akan diselimuti, dihujani banyak kebaikan demi kebaikan. Apa yang kedua? Wasabru, orang yang punya sifat sabar. Ya. Sabar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala sabar juga tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu adalah pahala tanpa batas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dah sabar tuh ada batasnya, ya berarti dudu sabar. Cara wong regolis akausar ya begitu ya Bu ya. Tapi je Pak Ustadz, Pak Kiai, sabarku ada batasnya, ya berarti dudu sabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Karena sabar nggak ada batasnya, pahalanya juga tanpa batas. Kalau sabar ada batasnya, ya dudu sabar. Nanti pahalanya juga dibatasi. Tapi karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tanpa batas. Jadi bagaimana? Ya sabar itu tanpa batas. Ya. Sabar memaafkan, sabar memaafkan, sabar memaafkan terus. Ya. Karena itu orang yang sabar akan diberikan banyak pahala, banyak keberkahan, banyak kebaikan demi kebaikan.
Kira-kira lagi ibu-ibu seneng bergaul sama orang penyabar atau sama orang yang pengennya tergesa-gesa, pengennya gagianan, pengennya cepet-cepet? Atau ibu seneng bergaul dengan orang sabar atau bergaul dengan orang yang pemarah? Tentu kita senang bergaul dengan orang yang penyabar dan penyantun. Penyantun itu maksudnya adalah murah hati, suka memberi maaf. Penyabar maksudnya adalah selalu bersabar atas segala gangguan yang menimpa dirinya. Ya. Jadi sabar itu wasabru alal adza, bersabar atas gangguan, cobaan, ujian yang datang dari orang lain. Nah, mau Pak Ustadz menyebutkan Bu ya rumusnya. Kalau orang lain jadi ujian, cobaan buat kita, harusnya kita juga introspeksi diri. Boleh jadi diri kita juga menjadi ujian atas orang lain, sehingga kita tidak selalu menuntut orang lain sesuai harapan kita, karena kita selalu menganggap orang lain itu ujian buat kita. Ada orang yang begitu Bu, dalam hidup doyane nuntut baik orang lain sesuai harapan dirinya. Ya, sehingga ia menganggap orang-orang lain itu adalah gangguan, ujian, cobaan buat dirinya. Padahal sejatinya boleh jadi kita juga ujian buat orang lain. Cuma ya begitu, kalau orang itu senangnya nuntut orang lain sesuai harapan dirinya, dia kelalen, dia lupa untuk berintrospeksi, bermuhasabah terhadap dirinya. Iya ya, kalau saya selama ini menganggap orang lain itu ujian, cobaan buat diri saya, mungkin saja diri saya dengan banyak kekurangan ini juga menjadi cobaan, ujian buat orang lain. Sehingga fair hidupnya, sehingga hidupnya itu tidak banyak nuntut orang lain sesuai harapan dirinya. Ya. Jadi di antara kata Wahab bin Munabbih, perkara yang akan mendatangkan banyak pahala, banyak keberkahan adalah hendaklah kita sabar dengan segala cobaan, ujian, gangguan yang datang dari orang lain. Sehingga kata Nabi SAW, seorang mukmin yang sabar bergaul dengan orang, lalu dia bersabar dengan gangguan orang lain, jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang hidup menyendiri. Loh, jare Kanjeng Nabi Bu. Jadi kita sabar dalam bergaul dengan banyak manusia, dengan gangguan yang ditimbulkan oleh banyak manusia, kita bersabar. Kata Nabi, orang mukmin begini ini the best, lebih baik, lebih top dibandingkan orang mukmin yang hidup menyendiri karena tidak mau diganggu oleh orang lain. Mending hidup di hutan orang begitu ya Bu ya. Bu, wong mukmin begini kalau ada wis ning hutan bae, mana bergaul karo ulah sanca ya Bu ya. Apalagi di komplek, hidupnya di BTN begini, dempet-dempetan, kanan kiri tetangga, belakang tetangga, depan tetangga. Ya harus sabar, ekstra sabar hidup komplek apalagi Bu ya. Ya. Tapi kata Nabi itu lebih baik orang mukmin yang begitu, yang bergaul lalu dia sabar dengan gangguan orang lain, ketimbang orang mukmin yang ngerasa diri lebih baik, lebih suci, lalu dia menyendiri karena menganggap orang lain itu brengsek, rusak, orang lain itu apalah. Tidak lebih baik.
Lalu yang ketiga, waqala Wahab bin Munabbih, salasun man kunna fi asabal bir wa tibul kalam. 3 perkara, 3 hal yang akan mendatangkan banyak kebaikan pada diri seorang apabila seorang itu punya sifat murah hati, sabar atas gangguan orang lain. Yang ketiga, watibul kalam, tutur kata yang baik. Ya, tutur kata yang baik. Ya, inilah perlunya kita berinteraksi, bermuamalah. Ya, pentingnya kita bergaul. Untuk apa? Membangun komunikasi yang baik. Ya, bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik itu apa? Bertutur kata yang baik itu berbicara sesuai dengan norma dan etika. Norma itu nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat setempat. Ya. Etika itu tata krama, sopan santun. Tibul kalam, perkataan yang baik, yang sopan, yang santun, yang etika, akan mengundang banyak kebaikan-kebaikan. Kira-kira ibu-ibu seneng punya teman yang mulutnya comberan, apa yang mulutnya sopan, mulutnya baik? Pilih punya teman yang mulutnya, lisannya baik. Meskipun wonge ayu, wonge ganteng, tapi kalau mulutnya comberan, kira-kira gantengnya, ayunya kelihatan nggak, Bu? Hilang, bahkan di mata saya jatuh nilainya. Idi ana wong rupane ayu, tapi lambene landep. Ya. Ana wong wadon ning Al Kautsar begitu, Bu, lambe landep. Laka je Pak Ustad. Insyaallah laka, wis pada ngaji saniki, mau wis pada tobat Pak Ustad. Biyen mah durung ngaji, iya mungkin lambe landep, ilate lancip. Sekali ceplok ngomong, ya, gawe wong lara hati. Lara boyok masih mending, ya, lara hati. Tapi insya Allah sekarang mah di beteh udah pada ngaji Pak Ustad, udah tobat, ya. Nah inilah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, cari dawuhe Wahab bin Munabbih, 3 perkara apabila ada pada diri seorang, orang itu akan diselimuti keberkahan, kebaikan. Mudah-mudahan sampean kabeh niki punya 3 sifat ini, akan mendatangkan banyak kebaikan, keberkahan. Amin. Apa aja, Bu? Pertama, hendaklah kita punya sifat as-sakha, murah hati. Maksudnya apa, Bu? Suka memberi maaf. Ya. Siapa yang memberi kemudahan atas orang lain, maka Allah akan beri kemudahan nanti pada hari kiamat. Ya. Udah maafin aja. Ngapain nunggu nuntut di akhirat? Sesama muslim gak boleh begitu. Beli je Pak Ustad, demi Allah 7 turunan, ora tak ampura, mengko besok bae tak tuntut. Wih, jadi wong mukmin kok pendendam digawa sampai ngapain kebencian, kedengkian digawa sampai akhirat? Iki gawe wong umure pendek. Kenapa? Digawe dewek. Nggih mboten? Digawe penyakit sendiri, kedengkian, dendam, dibawa sampai mati. Ngomongnya besok ning akhirat sampai tak gawa, tak tuntut. Ya. Iki ajarane sapa? Nabiye sapa?
Islam tidak begitu. Allah mengajarkan waman afa wa aslaha, barang siapa yang memberi maaf, wa aslaha, dan membalas keburukan dengan kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, sungguh tanggungan pahalanya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, seseorang yang diselimuti banyak keberkahan kebaikan adalah orang yang punya sifat sabar atas gangguan orang lain. Yang ketiga, hendaklah kita bertutur kata yang sopan, yang baik, yang benar, ngomong yang benar. Kalau tidak bisa ngomong benar, lebih baik diam, jare Kanjeng Nabi. Tapi ngomong yang benar belum cukup. Ngomong yang benar tapi pakai cara yang baik. Sebab ada kalanya orang ngomongnya benar tapi caranya salah. Alih-alih omongannya jadi nasihat yang didengar, alih-alih akhirnya jadi tukaran pasea, ya Bu ya, gara-gara cara ngomongnya nggak benar. Nah ibu-ibu sekalian, itu ya diantara wasiat Wahab bin Munabbih, 3 perkara kebaikan yang akan mengundang banyak kebaikan dan keberkahan. Pada malam hari ini juga saya sampaikan, lanjutkan lagi firman Allah Subhanahu wa taala tentang karakter sifat ibadur rahman. Sifat yang keberapa Bu? Kelima ya, atau keenam. Sifat yang kelima, Allah berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan mereka berada di tengah-tengah yang demikian. Jadi orang beriman, ibadur rahman, hamba-hamba Allah calon surga, orang-orang yang dicintai, disayangi oleh Allah, adalah mereka tidak boros dalam membelanjakan harta, namun mereka juga tidak kikir, tetapi berada di tengah-tengah. Mereka tidak bakhil terhadap keluarganya sehingga menelantarkan hak-hak keluarganya, namun mereka juga bersikap adil lagi baik, karena sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Jare pepatah bangsa Arab, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Jangan berlebihan, jangan juga kekurangan, jangan boros, jangan juga koret, medit, bakhil, kikir. Yang tengah-tengah saja. Jadi orang beriman tuh kalau bersedekah, berinfak, memberi nafkah kepada keluarga atau bersedekah kepada orang lain, itu tidak terlalu boros, juga tidak terlalu pelit. Di antara 2 sifat yang buruk ini, boros juga jelek, buruk, pelit juga buruk, tetapi berada di tengah-tengah. Sehingga para sahabat Nabi SAW adalah mereka makan hanya sekedar untuk mengganjal perut dari rasa lapar dan menguatkan tubuh agar mampu beribadah kepada Allah. Sedang pakaian yang mereka pakai, mereka niatkan untuk menutup aurat dan melindungi badan dari panas dan dinginnya udara. Jadi para sahabat Nabi itu kalau makan ya sekedar mengganjal perut dari lapar dan untuk tegaknya badan beribadah. Pakaian pun yang dipakai para sahabat Nabi diniatkan untuk menutup aurat dan untuk melindungi badan dari panas dan dinginnya udara. Jadi nggak boleh makan buat seneng-seneng,
makan buat gaya-gayaan, ya. Bade pundi bu, kula bade pesta dahar siput. Apa je siput? Kan kasing dicocrot. Gaya-gayaan, ya. Bukan untuk itu kita makan, bukan untuk gaya-gayaan, gaya hidup, bukan untuk mewah-mewahan. Akhirnya orang salah niat makan untuk mewah-mewahan, seneng-senengan, gaya-gayaan. Akhirnya makanannya jadi kolesterol, jadi penyakit. Gimana? Karena salah niat. Niatkanlah seperti Nabi dan para sahabat, makan itu untuk menggajal perut dari rasa lapar dan untuk tegaknya badan beribadah kepada Allah. Pun demikian pakaian jangan diniatkan untuk bermewah-mewah, untuk pamer, untuk sombong. Jare Kanjeng Nabi, barang siapa yang make pakaian untuk dalam rangka kesombongan, maka kelak pada hari kiamat dia akan disungkurkan ke dalam api neraka jahanam. Ibu-ibu punya motor, punya mobil, jangan untuk gaya-gayaan, untuk kesombongan. Ya. Pakailah semua yang Allah anugerahkan nikmat kepada kita ini tujuannya nganggo ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Bukan untuk kesombongan, gaya-gayaan, mentereng-menterengan, mewah-mewahan, panasan. Ya. Insya Allah itu mah di Jakarta bu ya. Ning komplek Al Kautsar memboten lah ya. Wis aja lanjut nih bu. Boten beda sepira aja Pak Ustaz. Ya. Kemudian ya, Allah juga menganjurkan kepada kita sekalian supaya kita berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja harta yang baik yang kamu infakkan di jalan Allah, maka pahalanya akan kembali kepada kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dirugikan. Surat Al-Baqarah 272. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Hati-hati, Allah mengetahui rahasia hati kita. Apakah infaknya tujuannya karena nyari keridhaan Allah, atau pengen pamer supaya orang berdecak kagum? Ya, hati-hati. Sedekah ini memang pahalanya luar biasa, tapi sedekah ini juga luar biasa bahayanya. Ya, jadi karena pahalanya yang luar biasa, bahayanya juga luar biasa. Ya. Karena itu Allah ingatkan, fa innallaha bi alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui rahasia hati kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga, dipelihara oleh Allah dari sifat kikir, pelit, bakhil, koret, kucir, meregese. Apalagi bu? Ada lagi bahasanya. Ya. Siapa yang dipelihara oleh Allah dari sifat-sifat buruk itu, kikir, pelit, bakhil, koret,
faulaika humul muflihun, maka dia termasuk di antara orang-orang yang beruntung. Jadi orang beruntung itu adalah orang yang dibebaskan oleh Allah dirinya dari sifat kikir, bakhil, koret, kucir, meregehese, nyingkir, kir sing adoh. Ya, kalau mau kita jadi orang yang beruntung dunia akhirat, ya. Ya, nggak apa-apa ibu-ibu banyak dunia, banyak harta, nggak haram. Dadi wong sugih yo apik, bagus, ya. Tapi gunakanlah hartanya untuk di jalan Allah. Wong melarat, wong miskin yo aja iri karo wong sugih. Selagi wong sing sugih iku dibelanjakan, disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah. Kula ge ora alergi ning wong sugih boten, Bu. Iri ora kula mah, Bu. Wis dadi ustad kiai bage wis seneng kula mah. Ya. Wong sugih sedekahe pakai harta, kula ya ora kalah sedekahe karo ilmu. Api endi Pak Ustad harta karo ilmu? Wis lorone apik kabeh. Ya, sing ora apik ku sing pelit, sing duwe harta yo pelit, sing duwe ilmu yo mong dakwah, ya, nggak mau menyedekahkan ilmunya, ya, ngumpet wae, Bu, ya. Malam dia mempelajari ilmu dan dia juga mengajarkannya, mendakwahkannya. Bu, oli iri ning wong loro bae, yang lainnya nggak boleh iri, ya, nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Dua tangga, dua mobilnya bagus, iri, bloli. Kecuali tangga, dua mobilnya nganggo nganter ustad, jemput Pak Ustad. Ya sekali waktu Ustad Sadat boleh dijemput, Bu, karo mobil bagus, Bu. Iya. Nggak apa-apa, aja Ustad ado bae sing dijemput, sing deket juga dijemput, adil. Masa sing ado dijemput, sing deket nggak dijemput, biar adil gitu, ya. Wis Pak Ustad, mobilnya kula sing bagus ki. Ya. Siap, ya. Boleh iri kepada dua ini, yang lainnya nggak boleh diiri. Duh, kula iri karo Pak Ustad ki, ya. Tapi kula mondok wis beli anak waktu, wis beli pantas, wis tua kok mondok gitu, ya. Wis bokat poma, kula gada lare, gada anak, mau saya pondokan supaya nanti besok jadi kayak Pak Kiai, kayak Pak Ustad. Boleh iri begitu, Bu, ya. Selain dua perkara ini kita nggak boleh iri. Ini iri yang madmumah, iri yang buruk. Iri yang bagus tuh yang dua ini. Selain yang dua ini, iri madmumah, iri yang buruk, yang jelek, iri yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Kanjeng Nabi juga bersabda, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani. Tiada hari, tiada pagi yang dilewati seorang hamba kecuali pada pagi hari itu dua malaikat turun. Jadi kalau subuh, setelah bar subuh, dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, berkatalah satu di antara kedua malaikat itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, beri ganti orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan malaikat yang lain juga mendoakan, ya Allah, buntungkanlah, hilangkanlah keberkahan pada orang yang bakhil, yang kikir. Nah, ini ibu-ibu sekalian, Bapak sekalian, ya. Jadi setiap pagi ada dua malaikat turun mendoakan kita, bagaimana perilaku kita dengan harta kita. Mudah-mudahan yang turun kepada kita adalah doanya malaikat yang mendoakan keberkahan, dilipat gandakan harta kita yang disedekahkan di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan malam hari ini kajian kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala hilap dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.